Jika kamu melihat masa lalu dengan positif, maka tidak ada yang buruk dari apa yang telah berlalu yang kita alami. Yang ada hanya masa lalu yang indah dan pelajaran yang sangat berharga. Oleh karena itu selalu isi pikiranmu dengan hal positif yang tentunya dapat kita peroleh melalui firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 15 Juni 2023, tertulis di Filipi 4 ayat 8. Demikian dikatakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam bahasa Batak dikatakan, aku pnii ali akadongan, pikiriamuma na saparange na siktong, na daulat, na tigor, na botor, na uli, na denggan begion rodi sude na targoar haburjon, na tahu puji-pujian. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, aktivitas apa yang paling sering kita lakukan? Pernahkah kita menyadari bahwa kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk berpikir? Dari berpikir, lahir tindakan nyata sebagai buah dari pikiran. Sebagai contoh, jika kita banyak memikirkan seseorang yang kita kasihi, maka kita berusaha, berencana untuk menyenangkannya melalui ucapan dan tindakan-tindakan kita. Sebaliknya, jika kebencian yang tersembunyi dalam pikiran akan melahirkan sikap dan perkataan yang kurang menyenangkan. Berpikir positif itu sangat baik karena menolong kita untuk menjaga diri kita dan tindakan kita kepada orang lain. Mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif sangat penting karena hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan kita. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik akan terjadi bagi kita. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengingatkan orang percaya agar senantiasa bersukacita, berbuat baik, tidak khawatir akan segala hal, dan bertekun di dalam doa. Semua ini akan mendatangkan damai sejahtera di hati manusia. Namun, untuk mendapatkan berkat tersebut, kita harus menuntun pikiran kita dengan diisi hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, bajik atau baik, dan semua yang patut dipuji. Sebab tanpa kendali, pikiran kita sering membawa kita ke hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti anak panah yang selalu memiliki sasaran. Demikianlah selayaknya kita memiliki arah saat berpikir. Dari pikiran akan timbul perbuatan. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan terbentuklah karakter. Jadi, semuanya dimulai dari pikiran. Orang yang memiliki masalah dengan gambar diri sering dinasehati untuk mengenali pikirannya yang timbul dalam benaknya. Mereka perlu menolak pikiran negatif dan merusak seperti aku adalah orang yang gagal atau aku orang yang malang. Kemudian menggantinya dengan pikiran yang positif dan membangun seperti meskipun aku gagal kali ini, aku bisa berhasil di kemudian hari jika aku belajar dengan baik, jika aku berusaha lebih sungguh-sungguh lagi. William Backus, seorang psikolog Kristen, menyebutkannya sebagai mengatakan kebenaran kepada diri sendiri. Jika kita ingin membentuk karakter yang baik, maka mari kita mulai mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif dan merenungkannya dengan mengatakan hidup sesuai dengan kehendak Allah.
Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi untuk menguatkan mereka agar berani dan tabah dalam menghadapi berbagai kesukaran, pergumulan, dan juga perkara yang mereka hadapi saat itu. Ia meminta agar jemaat di Filipi mengingatkan untuk memegang kendali atas pikiran mereka dan tidak dikendalikan oleh kemalangan yang dihadapinya. Dan kendali tersebut adalah firman Tuhan. Mengarahkan pikiran kita sesuai kebenaran Tuhan akan membimbing cara pikir kita. Marilah kita memohon Roh Kudus agar senantiasa memperbarui dan menuntun pikiran kita, supaya pikiran itulah yang menguasai kita, yang telah dikuasai oleh Roh Allah. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan dengan firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, baik, dan semua yang patut dipuji, yang semuanya dapat kami terima melalui firman-Mu. Maka Tuhan, ajarlah kami untuk selalu setia mengisi kehidupan kami dan pikiran kami dengan firman-Mu, agar hidup kami memancarkan kasih-Mu. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar ketika kami menghadapi setiap tekanan kehidupan, baik dalam pekerjaan kami, di sekolah kami, di pendidikan kami, di rumah, bahkan di masyarakat kami, tetaplah penuhkan kami dengan hikmat yang daripada-Mu, kesabaran, sehingga tak satu pun kami dikuasai oleh masalah, melainkan kami menjadi pemenang di setiap persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini penuh dengan pikiran yang disenangi oleh Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.